dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1 dari Stikes Zainul Hasan, kami akan melakukan penyuluhan tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil. Hai, perkenalkan saya Linda Tutulidah. Perkenalkan, saya Holidah Turiskia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Hadi. Nama saya Mutiara Anggraini. Perkenalkan, nama saya Ridi Mufidah Qur'ani. Teman-teman, nama saya Siti Ramlah. Kenalkan, nama saya Umatul Salama. Pada belum tahu kan kebutuhan gizi pada ibu hamil bagaimana dan apa saja? Kali ini kita akan jelaskan semuanya. Saat hamil, tubuh akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Pada kondisi ini mungkin saja nafsu makan akan menurun. Akan tetapi, bukan berarti tidak makan sama sekali ya. Ingat, agar bayi terlahir sehat, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan bergizi lengkap. Kebutuhan setiap jenis nutrisi saat hamil tentu beda dengan pada saat tidak hamil. Pada masa kehamilan, ibu hamil memerlukan tambahan 300 kalori dari makanan, terutama semester kedua dan ketiga. Selain itu, ada juga beberapa makronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah lebih banyak pada saat hamil. Makronutrien merupakan nutrisi yang mengandung kalori atau energi, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Asupan vitamin selama hamil juga perlu dilengkapi untuk mendukung kesehatan ibu hamil dan bayi yang dikandung. Vitamin yang dibutuhkan semasa kehamilan yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin B6, B12, dan vitamin D. Ada berapa cara penilaian status gizi itu dan apa saja yang harus diperhatikan ibu hamil? Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi. Penilaian status gizi ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama adalah penilaian status gizi secara klinik. Penilaian secara klinik ini sangatlah penting sebagai langkah pertama untuk mengetahui gizi penduduk, karena untuk menentukan hasil atau gambaran tampak nyata hasil gizi tersebut. Yang kedua, penilaian status gizi secara biokimia. Penilaian secara biokimia ini sangat banyak menghadapi masalah. Salah satunya adalah pemeriksaan hemoglobin. Yang ketiga adalah penilaian status gizi secara biofisik. Penilaian secara biofisik dilakukan untuk melihat tanda dan gejala kurang gizi. Yang keempat, penilaian status gizi secara antropometri. Antropometri ini diakui sebagai indeks yang baik dan dapat diandalkan untuk penentuan status gizi di negara-negara berkembang. Ibu hamil seharusnya memiliki kadar hemoglobin lebih. Pada saat postpartum minimal harus 10 gram. Jika ibu-ibu mengalami anemia, terutama penyebab yang paling sering adalah karena kekurangan zat besi atau Fi. Risiko persalinan yang abnormal akan meningkat. Demikian pula dengan risiko infeksi ibu dan kecenderungan perdarahan yang akan berdampak pada morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Sedangkan bagi janin, kondisi kekurangan Fi hingga kurang dari 9 gram meningkatkan risiko persalinan preterm, intrauterine growth retardation atau IUGR, dan intrauterine fetal death atau IUFD. Jika mengamati suplemen ibu hamil, beberapa komponen diantaranya adalah asam folat, AADHA, FOS atau prebiotik, dan ginger. Kekurangan asam folat kurang dari 0,24 mikrogram atau hari pada kehamilan kurang dari 28 minggu akan meningkatkan risiko cacat pada janin, persalinan kurang bulan, serta berat bayi lahir rendah, misalnya meningocele. Pada ibu yang mengalami kondisi defisiensi asam fosfat dan defisiensi vitamin B6, B12, penyakit ginjal, dan minum obat-obatan akan berdampak hiperhomosisteinemia yang akan menyebabkan cacat bawaan pada janin. Pencegahannya yaitu dengan pemenuhan kebutuhan vitamin B6, B12, dan asam fosfat selama hamil. Pemenuhan kebutuhan untuk
untuk wanita tidak hamil sebesar 100 mg per hari, sedangkan untuk wanita hamil sekitar 500 sampai 1000 mg per hari. Bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan bayi dengan kelainan saraf pusat, dianjurkan untuk mengkonsumsi asam fosfat dengan dosis 4000 mg atau 4 mg per hari, dimulai dari 1 bulan sebelum kehamilan sampai 3 bulan hamil. CDC tahun 1992 juga menganjurkan mengkonsumsi dosis 0,4 mg per hari untuk wanita usia produksi, serta dosis 4 mg per hari mulai 1 bulan sebelum rencana kehamilan sampai dengan trimester 1. Asam fosfat juga terdapat di kacang-kacangan dan juga di buah. AA dan DHA juga berperan dalam pembentukan membran sel, endotel, serta jaringan saraf. Pada kehamilan bermanfaat untuk mencapai berat lahir yang optimal, sedangkan bagi ibu menyusui bermanfaat untuk mencapai tumbuh kembang bayi. Ziniber officinale atau jahe juga merupakan suplemen alami atau herbal untuk memperbaiki distres saluran pencernaan, misalnya untuk mengurangi insiden mual dan muntah selama kehamilan. Apa ya dampak terhadap ibu hamil dan janin bila mengalami kekurangan gizi? Yuk simak. Dampak kekurangan gizi. Bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan menimbulkan masalah baik pada ibu maupun janin seperti berikut. A. Terhadap ibu. Gizi kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu antara lain anemia, pendran, berat badan ibu tidak berubah secara normal, dan penyakit infeksi. B. Terhadap persalinan. Pengaruh gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama. Persalinan sebelum waktunya, digarisbawahi prematur, pendarahan setelah persalinan, serta persalinan dengan operasi cadangan cenderung meningkat. C. Tahap janin. Kekurangnya gizi pada ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin, proses pertumbuhan janin dapat menimbulkan keguguran, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal secara bawaan, anemia pada bayi, asfiksia intrapartum mati dalam kandungan lahir dengan berat badan rendah PBLR Konkretnya adalah kekurangan zat besi yang terbilang paling sering dalam saat hamil gangguan. Nah, sekarang apa saja nih menu sehat untuk ibu hamil? Dan saya akan menjelaskan menu sehat pada ibu hamil. Sebenarnya menu makanan pada saat hamil tidak jauh berbeda dengan sebelum hamil. Jadi tidak ada kesulitan dalam mengatur menu makanannya. Saya akan menjelaskan jenis makanan yang dianjurkan dalam sehari, yaitu jenis makanannya yang pertama nasi atau sereal. Porsinya yaitu 6 piring. Kemudian sayuran 3 mangkok, buah-buahan 4 potong, tempe 3 potong, daging atau ikan 3 potong, minyak 5 sendok teh, kemudian yang terakhir gula sebanyak 2 sendok makan. Jenis hidangannya yaitu yang pada saat makan pagi, nasi sebanyak 1,5 porsi atau 150 gram dengan ikan atau daging 1 potong sedang atau 40 gram, kemudian sayuran 1 mangkok, kemudian buah-buahan 1 potong sedang. Makanan selingannya yaitu susu 1 gelas dan 1 potong buah sedang. Makanan siang pada saat makan siang yaitu nasinya sebanyak 3 porsi atau 300 gram dengan ikan atau daging, sayuran, dan buah-buahan seperti pada saat makan pagi. Kemudian makanan selingannya yaitu 1 gelas susu dan 1 potong buah. Kemudian pada saat makan malam yaitu porsinya nasinya sebanyak 2,5 porsi atau 250 gram dengan ikan atau daging, sayuran, dan buah-buahan seperti pada saat makan pagi dan makan siang. Makanan selingannya yaitu 1 gelas susu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pantau kenaikan berat badan pada ibu hamil.
masa trimester 1, ibu hamil akan mengalami perubahan pada fungsional dalam tubuh karena proses kehamilannya. Pada masa trimester 1 ini, asupan makanannya tidak akan menaikkan berat badan. Normalnya, pada trimester 1 diharapkan dapat menaikkan berat badan kurang dari 2 kg. Kemudian, pada trimester 2 dan trimester 3 diharapkan dapat menaikkan berat badan 1/2 kg per minggunya. Dan berikut adalah variasi menu makanan pada ibu hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang variasi menu makanan pada ibu hamil. Penukarannya sebagai berikut. 1 porsi nasi 100 gram bisa ditukar dengan kentang 2 biji sedang 250 gram, kue kering 5 buah besar 50 gram, mie basah 2 gelas 200 gram, singkong 1 potong besar 250 gram, jagung 1 biji 125 gram, dan talas 1 potong besar 125 gram. Potong sedang ikan 60 gram bisa ditukar dengan 1 potong ikan asin 15 gram, 1 sendok makan ikan teri kering 20 gram, 1 potong ayam tanpa kulit 40 gram, dan 1 potong ati ayam 30 gram, 1 butir telur ayam 55 gram. 2 potong sedang tempe 50 gram bisa ditukar dengan 1 potong tahu besar 110 gram, 2 potong encong kecil 4 gram, 2 sendok makan kacang hijau 20 gram, 2 sendok makan kacang kedelai 25 gram, 2 sendok makan kacang merah segar 250 gram, 2 sendok makan kacang tanah 150 gram. 1 gelas susu sapi 200 cc dapat ditukar dengan 4 sendok makan susu krim 20 gram, 2 gelas yogurt 120 gram, 1 potong kecil keju 35. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Hai teman-teman, semoga bisa membantu kalian ya. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan Dan semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.